Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim juga buat mempelai Bapak Yahweh, Ibu Faye Hamdani yang tercantik terelok di mata Bapak Yahweh. Shalom Elohim, salam hormat buat Pangeran Ilahi, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam dalam tubuh Keseng Pak Aditya Nugrahanto. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Haleluya, kembali saya bersyukur ya kembali boleh kali ini bersaksi kembali ya, dimana tanggal 26 November kemarin saya bermimpi, saya melihat kakak sepupu saya cewek ya yang beragama Katolik itu, dia beragama Katolik. Saya melihat dia mau menyeberang ke suatu jalannya, tetapi tempat dia berada itu ada di agak atas ya, jalan itu ada agak menjurus ke bawah dan dihalangi oleh besi dan rumput-rumput ya, jalan itu besi dan rumput-rumput. Dan saya melihat kakak sepupu saya ini cara menyeberangnya, dia melompat ke jalan itu, tetapi dia terbanteng di jalan raya itu, dan saya melihat dia terkapar. Saya melihat dia terkapar, tetapi dia masih bisa bergerak dan masih hidup ya. Itu yang saya lihat. Dan setelah itu saya juga mau menyeberangi besi itu, besi yang sama, jalan tempat yang sama tadi ya. Tetapi saya menyeberangnya dengan hati-hati, dengan pelan-pelan saya menyelip besi itu, dan saya berhasil menyeberang ke jalan itu. Dan saya juga tidak tahu ya apa arti dari mimpi ini. Untuk pesan yang jelasnya kita biasanya harus bertanya dulu kepada Tuhan apa maksud dari mimpi ini, dan bersyukur Tuhan setiap kali kita bertanya dia juga memberitahukan kita, menjelaskan kepada kita apa arti mimpi ini. Ini pesan dan penjelasan Tuhan. Tuhan berkata, dengan imanmu yang sudah besar, engkau sudah bersaksi kepada keluargamu, walaupun hal sekecil-kecilnya, dan aku berkenan, kata Tuhan. Bersiaplah menerima tubuh supranatural supaya bisa berjalan melewati segala tembok dan segala papan yang merapat sekalipun. Ia bisa melewatinya, kata Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak siap pengangkatan tentang zaman ini tidak bisa diubahkan menjadi tubuh supranatural. Kalaupun mereka masih hidup saat ini, tetapi ketika tubuh supranatural sudah diubahkan, maka mereka yang tertinggal akan mengalami aniaya yang berat. Orang Katolik punya hubungan secara rohani dengan Paus yang adalah penyembah Baphomet, sehingga Paus dipakai untuk membawa jiwa-jiwa ke Hades. Dalam penglihatan saya itu saya melihat sepupu saya terkapar, terbanteng itu ya, tetapi masih hidup. Itu artinya, kata Tuhan, memang roh itu hidup dan kekal. Apakah dia berada di Hades atau di Firdaus, roh itu tetap hidup. Bedanya ketika di Hades, tempat yang gelap, sangat gelap itu, tubuh-tubuh itu akan merasakan sakit dan penderitaan di sana. Itu kata Tuhan. Dan Bapak berpesan kepada kita, terus jaga kekudusan kalian masing-masing. Dan Bapak berkata dia juga menghargai anak-anaknya yang mau bertanya kepadanya, meminta penjelasan darinya. Dan Bapak berkata ia akan selalu menjawab pertanyaan kita. Jangan ragu-ragu anakku, karena engkau adalah anakku. Kata Bapak seperti itu ya. Haleluya. Inilah kesaksian singkat saya, kiranya boleh memberkati kita, dan kita tetap kiranya menjaga ketaatan kekudusan hidup kita, berjuang mengejar kekekalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sampai kesudahannya. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.